Ada ribuan bahkan puluhan ribu seller di Tokopedia yang mulai saat ini berhenti jualan dan juga sudah tidak membuka toko lagi tentunya di Tokopedia. Buat kamu yang saat ini merasa tokonya sepi dan susah dapatkan penjualan, dan juga buat kamu yang pingin dapatkan banyak orderan dan penjualan setiap harinya, wajib banget tonton video ini dari awal sampai akhir karena di sini saya akan bahas kesalahan pemula jualan di Tokopedia tentunya terbaru di 2024 ini. Buat kamu yang mau saya bantuin optimasikan tokonya supaya bisa laris terjual atau banyak orderan yang masuk, silahkan kamu tinggalkan komentar dan jangan lupa kamu subscribe, like juga, bagikan ke teman-temanmu supaya video ini bisa kesebar ke teman-temanmu yang lain karena di sini kita akan bahas kesalahan pemula jualan di Tokopedia. Silakan disimak video ini, semoga bermanfaat. Oke, kesalahan pemula yang pertama yaitu menjual produk yang tidak berkualitas. Kenapa kita harus memikirkan produk yang berkualitas? Karena kita tahu sendiri, kita paham bahwa kita jualan di Tokopedia ini adalah jangka panjang. Ya, kita tanam sekarang dan kita panennya butuh waktu yang lumayan panjang untuk dapatkan penghasilan yang stabil dan juga penghasilan yang konsisten. Kenapa sih kita harus jualan online? Kenapa sih kita nggak jualan offline saja? Buka toko, sewa ruko kan lebih enak. Kalau kita jualan offline ya, dimana yang beli pasti tetangga atau enggak orang lewat ya kan. Nah, tetapi kalau kita jualan online dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga bisa beli produk kita. Maka dari itu, kenapa kita harus juga jualan online? Tentunya Tokopedia ini menjadi salah satu platform yang sangat bagus sekali buat teman-teman mulai berjualan. Karena yang pertama, kita bisa setting lewat HP dan juga kita tidak perlu modal besar, dan sama sekali tanpa modal juga bisa kita cukup jadi dropshipper. Karena selama ini saya jualan di Tokopedia modalnya cuma menjadi dropshipper saja. Karena kalau kamu mau sukses jualan di Tokopedia, yang penting paham polanya dan kamu tahu cara kerja polanya, nah kamu pasti juga bisa berhasil dan sukses juga di Tokopedia. Oke, kesalahan pemula jualan di Tokopedia yang kedua yaitu takut gagal dan tidak mau mencoba. Nah, ini sebenarnya di semua usaha, semua bisnis, kalau kamu gak takut gagal, kamu tidak mau mencoba, ya ujung-ujungnya apa? Ya tidak akan berhasil. Nah, jadi teman-teman, kamu tidak perlu takut ya. Yang dimana kan kita namanya pemula, kita butuh apa? Butuh berproses, kita butuh optimasi, kita butuh berani dulu ya. Jangan kamu bertakut ya. Kalau kamu takut dari awal, kamu sudah tidak berani untuk mencoba ya, ada peluang bagus kamu tidak ambil peluang itu ya, artinya apa ya, kamu udah otomatis gagal. Tapi kalau kita sudah mencoba ya, kita mengambil peluang itu, kesempatan di depan mata kita pakai ya, ujung-ujungnya apa? Pilihannya ada dua. Kalau kita nggak berhasil ya gagal, tapi kalau kita sungguh-sungguh ya pasti Allah akan berikan jalannya ya kan. Kalian mencoba aja, jangan takut gagal. Nah, ini kesalahan pemula yang takut gagal ya, tidak mau mencoba, ada peluang tidak mau ambil, akhirnya apa? Gagal di tengah jalan. Dan ini teman-teman harus buang sifat seperti ini ya. Nggak usah mikirin nanti rugi, nggak usah mikirin nanti gagal ya, nggak usah mikirin nanti bla 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 bla. Kamu fokus dengan tujuanmu yaitu berhasil. Nah, saya yakin pasti juga bisa sukses teman-teman. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak mencatat hasil penjualan. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya yang bakal gagal. Sampai kapanpun kamu bakal gagal kalau kamu tidak mencatat berapa penghasilanmu ya kan, berapa modalmu, nah berapa pemasukanmu, dan biaya yang keluar itu berapa. Nah, akhirnya apa? Nanti selama seminggu, sebulan, bahkan setahun, bertahun-tahun kamu bingung, apa sih saya keuntungannya dari jualan di Tokopedia? Kamu nggak tahu. Nah, perlu yang namanya mencatat. Nah, ada beberapa cara untuk kita mencatat di Tokopedia atau penjualan kita. Ini kamu bisa pakai untuk semua bisnismu. Kalau saya sendiri mendata itu semua, saya pakai Buku Warung ya teman-teman. Aplikasi Buku Warung kamu install saja, atau enggak nanti saya tampilkan di deskripsi. Ini sangat mudah banget untuk kita menggunakan aplikasi itu, karena pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, omset kita berapa, total penjualan kita selama sebulan itu berapa, semua kecatat. Di Buku Warung ini saya sangat merekomendasikan buat teman-teman yang pengen jualan di Tokopedia atau kamu punya usaha lain, bisnis lain, untuk mencatat berapa penghasilanmu, penjualanmu, dan juga
pemasukan bersihmu, kamu bisa pakai buku warung. Untuk tutorial lengkapnya nanti saya akan buatkan juga, yang dimana teman-teman dari awal banget kita cara settingnya, dari awal banget mulai dari kita install, kemudian cara memakainya, kemudian cara settingnya, fitur-fiturnya nanti kita akan bahas lengkap juga di video berikutnya teman-teman ya. Oke, kesalahan yang keempat yaitu tidak mengoptimasi produk yang kamu jual. Nah, kenapa sih kita harus optimasi dulu? Nah, jadi optimasi itu mulai dari yang pertama judul kita. Judul kita ini harus sesuai dengan produk kita. Ya, keunggulan-keunggulan di produk kita ceritakan semua. Dua di deskripsi, ya tadi sama kelebihan kita di produk kita, nah kita jelaskan. Jadi optimasi ini akan melihat kembali produk kita teman-teman. Seperti kita mengecek kembali, ya itu yang namanya optimasi. Nah, kalau kita dari segi produk kita itu sudah bagus banget ya. Mulai dari fotonya udah mantap nih. Mulai dari judulnya juga sudah oke nih, bisa bersaing di halaman pertama. Kemudian dari deskripsi kita bisa unggul ya. Dari semuanya kita sudah bisa unggul. Nah, kemudian kita optimasikan ke iklan. Ya, kenapa kita harus optimasi iklannya? Nah, ini untuk menaikkan juga traffic penjualan kita, dan juga kita harus menaikkan traffic dari toko kita, yaitu performa, ya kan? Karena kalau kita mau dapatkan penjualan yang banyak, kita butuh performa yang baik untuk bisa dapatkan orderan yang banyak. Kemudian yang kelima, kesalahan pemula yaitu tidak mau beriklan, atau kamu takut boncos, kamu takut rugi. Nah, saya kasih satu tips ya. Teman-teman, kamu tidak akan merasa boncos atau produkmu tidak akan rugi kamu jual kalau kamu paham cara iklan sederhana ini. Nah, jadi teman-teman sebelum mengiklan, ya kan, kamu harus paham dulu ya, produk mana nih yang sudah saatnya saya iklan, produk mana nih yang harus saya iklan untuk dapatkan banyak orderan. Nah, itu kamu harus tahu dulu. Nah, anggap saja ini gambaran, misal ada 10 produk teman-teman yang kamu jual, ya kan. Dari 10 produk ini kamu lihat manakah produk yang paling laris, ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil gambaran adalah yang pertama itu produk kaos polos Cotton Combat 30S warna hitam. Ya, kemudian yang kedua produknya sama, warnanya warna putih. Kemudian yang ketiga warnanya warna merah. Nah, ini dari 3 produk ini kamu bisa lihat yang mana yang paling laris, ya kan? Semisal dari produk warna hitam, ini laris banget, penjualannya lumayan per minggunya bahkan per bulannya. Ya, bisa sampai di 100 produk terjual. Ya, di situ artinya banyak produkmu yang sudah mulai dicari. Nah, ini kamu harus iklankan juga. Ya, kamu harus iklankan, yang dimana ketika kamu iklan nanti bisa muncul di beranda. Ketika orang mengecek produkmu, kemudian mereka ingin membeli kaos polos Cotton Combat 30S warna hitam, maka produkmu akan muncul kalau kamu beriklan. Ya, jadi nggak usah takut. Yang penting kamu paham polanya, kamu paham caranya, dan trik-triknya kamu paham, pasti juga nggak akan rugi, nggak akan boncos. Ya, seperti video sebelumnya yang sudah saya buat itu. Trik cara saya iklan 100.000 bisa untung berapa? 35 jutaan per bulan. Nah, apakah itu rugi? Bukan rugi teman-teman, tapi apa? Untungnya sudah berapa persen itu ya? Berlipat-lipat persen saya untungnya dari iklan 100.000 sebulan. Nah, tadi kita ngomongin dari segi produk terjual kita. Nah, kemudian sebelum kita mengiklan kita harus tahu juga ya, apakah produk kita ini udah punya ulasan yang baik. Apakah produk kita sudah punya ulasan yang bagus. Ketika produk kita sudah punya ulasan yang bagus, kamu gasin iklan berapapun ya, pasti bakal dapat closingan, dapat orderan. Jangan kamu buat produk ya, misal ada 10 produkmu, semuanya belum ada terjual, kamu sudah iklan, rugi dong. Yang mau order siapa? Produkmu muncul di halaman utama, kemudian orang lihat, wah ini ulasannya nggak ada, penilaiannya nggak ada, produknya belum ada yang belanja, saya beli berarti saya termasuk percobaan dong, ya kan? Nah, rugi teman-teman. Jadi yang kamu iklankan itu adalah produkmu yang paling laris. Ya, terus gimana bang kalau saya belum punya produk terjual sama sekali, terjualnya masih 0? Ya, gimana caranya produk baru saya bisa dapatkan penjualan yang banyak? Caranya gimana? Kita ajak teman kita. Ya kan, kamu di rumah tetanggamu ada berapa? Ya, kamu di sekolah SD, SMP, SMA, alumni teman-temanmu kamu ajak, ayo. Mau beli kaos nggak nih? Kamu share aja ke WA, kamu share ke Facebook, kamu share ke Instagram, kamu share ke TikTok, share semua ke sosial mediamu, ya.
mereka tahu, oh iya ini Bang Bro lagi jualan kaos polos nih, mereka butuh kaos polos pasti akan nyari kamu. Nah, mereka mau order, belinya di mana? Belinya di Tokopediamu. Kayak gitu biar dapatkan penjualan ya. Kamu dapatkan 5 ulasan, 10 ulasan itu sudah terbantu teman-teman. Sudah bisa kamu iklan untuk dapatkan orderan yang benar-benar asli. Ya caranya seperti itu ya. Oke, yang keenam adalah produkmu cuma sedikit. Saya sarankan usahakan bisa 100 produk lebih teman-teman ya, supaya produkmu bisa lebih profesional lagi tokomu. Nah, karena teman-teman kita bisa membedakan mana toko yang serius, mana toko yang nggak serius ya. Dari segi penilaian ini juga bisa dilihat dari para calon customer. Ketika kamu cuma buat 1 bahkan 2 atau enggak cuma 5 produk ya, ini lebih kesannya nggak profesional atau enggak atau lebih kesannya nggak mantep gitu, nggak pro teman-teman ya. Jadi kamu kalau buat produk ya buat sebanyak mungkin, 100 lebih ke atas itu jauh lebih bagus. Makanya kamu bisa lihat produk toko-toko yang laris itu biasanya di atas 100 lebih produk. Bahkan yang sudah mall, yang sudah besar itu juga di atas 100 produk. Ya, saya kalau di toko saya itu 1 produk, misal kaos polos ya kan, kaos polos Cotton Combat 30S itu hampir ada 25 produk saya buat teman-teman ya. Nah, di situ kamu bisa gunakan juga cara ini untuk bisa membuat tokomu lebih profesional lagi, lebih berkualitas lagi. Oke, mungkin seperti itu saja. Jangan lupa subscribe channel ini buat kamu yang punya pertanyaan atau mau saya bantuin optimasi tokonya biar bisa laris penjualannya, dapatkan orderan setiap hari. Kamu tulis aja di komentar dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini supaya bisa dapatkan notifikasi setiap hari akan saya buatkan videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.